Saudara-saudaraku, pencarian pelaku yang menyiram muka Novel Baswedan perlu bertahun-tahun. Sementara ketika ketemu pelakunya, maka hukuman yang diterapkan hanya sekian, hanya 1 tahun lebih kurang. Secara murni dada kita rasanya tidak rela, tetapi mau dikata apa? Yang sudah mengetok palu, yang sudah memutuskan, yang sudah menetapkan kasus, dan yang menjebloskan ke dalam penjara, sudah mereka lakukan. Namun ingat, setiap mereka yang terlibat dalam persidangan, pengadilan, pemutusan, dan eksekusi, semua yang terlibat, ingat bahwa mereka tidak selesai di dunia. Ada persidangan yang maha sempurna nanti pada hari kiamat yang harus mereka jalani. Dan mereka ditanya, kenapa kamu memutuskan demikian? Kenapa kamu bersaksi demikian? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Semuanya akan mempertanggungjawabkan semuanya dengan rinci di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini mereka merasa menang, merasa bebas lepas, atau merasa berjaya karena berkuasa dan sebagainya. Tetapi ingat, di atas langit ada langit, setelah dunia ada akhirat, ya. Berikutnya akan ada kehidupan, dan kehidupan itulah yang sebenarnya kehidupan. Bagi kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang ini zamannya zaman ketidakadilan. Memang ini zamannya zaman di mana kezaliman merata di mana-mana. Memang ini zamannya. Tetapi ini adalah zaman yang kesabaran bagi orang-orang beriman. Kesabaran dengan berselimutkan keyakinan bahwa di balik sabar ini kita yakin Allah SWT akan membalikkan keadaan nanti. Di balik sabar ini kita yakin Allah tidak pernah tidur. Allah tidak akan pernah melalaikan sesuatu yang sedang berjalan. Wa ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan orang beriman seperti yang sedang mereka alami saat ini. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan biarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinah wa la naum. Allah itu maha menjaga, Allah maha memelihara, Allah maha hidup, Allah maha tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala merawat seluruhnya, memperhatikan seluruhnya, mencatat seluruhnya, dan Allah maha menepati janji-janjinya. Jadi saudara-saudaraku dimanapun antum berada, maaf, seekor anjing ditolong oleh seorang pelacur, Allah berterima kasih kepada pelacur itu, kata Rasulullah SAW, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Seekor kucing disakiti oleh seorang lelaki yang katanya dia muslim, yang katanya dia adalah hamba Allah, sampai kucing itu tidak kasih makan, tidak kasih minum, kucing itu mati. Allah murka kepada laki-laki itu, Allah masukkan dia ke neraka. Kucing saja disakiti, Allah marah. Bagaimana dengan manusia yang sakiti? Dan manusia itu adalah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang soleh dan taat. Ya, ketika mereka menyakiti binatang saja Allah marah, bagaimana dengan manusia? Dan ketika keadilan berusaha ditegakkan tetapi tidak dengan keadilan yang sebenar-benarnya adil, maka Allah yang maha adil akan menuntut para pelaku-pelaku yang menegakkan keadilan itu. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, bagi kita sekali lagi hidup tidak hanya sekali ini. Silahkan faqdi ma anta qadi. Ini prinsip kita. Faqdi ma anta qadi. Putuskanlah apa yang ingin kau putuskan di dunia ini. Silahkan putuskan. Ini keputusan kami, bebas. Ini keputusan kami, vonis sekian tahun. Ini keputusan kami. Silahkan putuskan. Faqdi ma anta qadi. Silahkan kalian putuskan apa yang ingin kalian putuskan. Tetapi ingat, Allah yang maha qadi nanti akan memutuskan urusan kalian. Ada 3 hakim, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada 3 hakim, 2 hakim masuk neraka, 1 hakim masuk surga. Hakim yang masuk neraka pertama, dia tidak tahu hukum Allah, lalu menghadapi kasus, dan dia memutuskan suatu kasus itu bukan dengan hukum Allah, tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka hakim ini, kata Rasulullah, masuk neraka. Hakim yang kedua, dia tahu dengan hukum Allah, bahwa kasus ini hukumnya, keputusannya, penyelesaiannya menurut Allah, dalam Al-Quran adalah begini, dalam hadis adalah begini. Ternyata dia memutuskan tidak dengan hukum Al-Quran, tidak dalam hukum hadis Nabi SAW, artinya dengan hukum Allah. Maka laki-laki hakim ini masuk neraka. Hakim yang ketiga, dia tahu dengan hukum Allah, dan dia tahu kasus yang sedang terjadi menurut hukum Allah adalah begini, dan dengan hukum Allah itu dia memutuskan.
maka hakim yang ketiga inilah yang masuk surga.